Orang kalau selaras antara lisan dan hatinya pasti terjadi keajaiban. Kalau ketika kita berdoa hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah gak akan ngecewain kita. Gak mungkin. Allah itu gak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, ujibu da'watad da'. Aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu Allah gak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya. Allah nggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia nggak ngecewain kita karena emang dia nggak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia nggak sayang sama kita, tapi dia nggak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia gak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik. Kalau baik doang gak mampu, ya apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, gak ada batas. La haula wa la quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah. Selaras antara lisan dengan hati kita. Andalkan Allah. Gimana caranya biar kita dapat keajaiban? Buat Allah percaya sama kita. Itu tips yang paling penting. Buat Allah percaya sama kita. Kalau Allah udah percaya, udah selesai. Kalau Allah udah radhiyallahu an, Allah udah ridha, Allah udah percaya, Allah udah mengatakan kita siddiqun. Apa itu siddiq? Orang yang benar. Berarti Allah akan tunjukkan banyak sekali kebaikan dan keajaiban dalam hidup kita. Buat Allah percaya sama kita. Sehingga Allah menyebut kita orang yang benar. Ulaika humus shadiqun. Dia itu orang yang benar. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu hambaku yang siddiq. Nih kisah Ibrahim yang luar biasa yang dulu sering kita baca. Ibrahim itu by the way orang mana? Orang mana Ibrahim teh? Orang Irak. Ibrahim aslinya dari Irak. Dari Basrah. Mirip dengan Imam Hasan al-Basri, Basrah. Jadi Ibrahim itu orang Irak. Lalu berdakwah di Irak di usia 17 tahun tuh udah mulai kayak kita lah, anak ABG tapi udah hijrah. Hijrah pemikiran tapi bukan hijrah dari dosa kepada yang baik. Hijrah pemikiran. Dari awalnya mikirnya macam-macam, agak liar gitu. Wah ini Tuhan saya, yaitu matahari. Ini Tuhan saya, yaitu bulan. Ini Tuhan saya, yaitu bintang. Kan liar ya. Sampai akhirnya ini semuanya tenggelam. Tuhan saya adalah pencipta semua ini. Dan di usia segitu beliau ditaruh di dalam api dan yakin banget kepada Allah. Dia punya seorang ayah namanya Azar. Azar ini seniman nyeleneh. Kalau seniman doang masih mending kan? Ini udah seniman nyeleneh. Kalau seniman doang dia dengan artnya, dengan seninya itu hak dia. Tapi ketika dia nyeleneh, gimana? Dia membuat patung lalu menyuruh orang untuk menyembah patung buatannya. Dan dia juga tokoh agama yang ngajarin cara nyembah patung buatannya, ngajarin doa-doanya, sehingga orang menyembah patung buatan Azar. Lalu dia punya kedudukan di sisi rajanya, Namrud. Sehingga ketika anaknya berdakwah di sana, kedudukan Azar ini terancam, akhirnya dia diusir. Ibrahim diusir dari Irak, disuruh pergi atau dibunuh. Akhirnya berangkatlah Ibrahim bersama 2 orang. Satu istrinya yang terkenal sangat cantik,
Sampai para ulama mengatakan belum pernah Allah menurunkan seorang wanita cantik di muka bumi secantik Sarah. Itu perempuan paling cantik yang pernah ada di muka bumi. Kalau yang paling sempurna Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Tapi kalau yang cantiknya kayak Nabi Yusuf itu Sarah tuh. Kalau laki-laki ganteng Yusuf, kalau perempuan cantik itu Sarah. Simbol kecantikan perempuan di muka bumi, bukan siapa yang di Mesir teh? Cleopatra. Cleopatra kalau di film-film mah agak-agak hitam ya. Kurang menurut saya mah. Kalau Sarah itu benar-benar cantik tuh, simbol kecantikan wanita di muka bumi. Nanti kalau punya anak jangan lupa kasih nama Sarah. Sarah. Nah, ditemani oleh Sarah, istri tercantik. Dan seorang murid yang kelak juga jadi nabi, namanya Lut alaihissalam. Lut masih muda, masih ABG, baru belajar kepada Ibrahim. Jalan nih bertiga, dari Irak menuju ke Palestina. Di tengah jalan, lewat Mesir, Raja Mesir jatuh cinta kepada Sarah, namanya juga cewek cantik. Untung gak ada adegan ngiris tangan kayak Yusuf ya. Ngelihat Sarah, wah gitu, enggak. Karena dia bukan nabi, tapi cantik banget. Sampai raja aja yang di Mesir banyak cewek cantik, tapi masih jatuh cinta kepada Sarah. Saking cantiknya Sarah. Begitu tahu Sarah adalah istrinya Ibrahim, akhirnya raja jadi segan, gak berani. Soalnya Ibrahim terkenal dengan kebijaksanaannya, kearifannya, ilmu yang luas. Sehingga lama-lama malah rajanya merasa takjub kepada Ibrahim. Karena tahu ilmu Ibrahim yang sangat banyak, ini menurut sebagian riwayat. Ini riwayat yang terakhir saya baca, ternyata yang paling kuat. Akhirnya raja ini menitipkan salah satu putrinya kepada Ibrahim yang kita kenal dengan nama Hajar. Ternyata Hajar itu menurut sebagian ulama, nih penelitian terakhir, bukan budak Mesir. Hajar itu putri raja. Raja ini punya puluhan anak dari banyak istri karena mereka tidak ada syariat, tidak ada 1, 2, 3, masna wa thulatha wa ruba. Adanya asyarah, isyrun, salasun, 10, 20, 30. Istrinya banyak gitu. Sehingga anaknya ratusan. Salah satu di antara anaknya yang perempuan, putrinya namanya Hajar. Dan Hajar ini putri kesayangan Raja Mesir. Dititipin kepada Ibrahim untuk jadi apa? Nyantri di rumah Ibrahim, belajar kebijaksanaan dari Ibrahim. Dititipin nih. Hajar juga cantik, tapi tetap Sarah paling cantik. Berangkat ke Palestina, bertiga sekarang, berempat. Ibrahim, Hajar, Sarah, Hajar dan Lut. Sampai di Palestina sekian tahun, Ibrahim gak dikaruniai anak dari Sarah. Akhirnya Sarah karena merasa tidak tega kepada suaminya, dan suaminya sangat menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan dakwahnya, Sarah nawarin kepada Ibrahim, Kang Ibra, wes, Kang Ibrahimovic kalau orang ini ya, kalau bola teh, Kang Ibra, apa neng? Ini Akang serius mau punya anak? Ya serius satu neng. Siapa juga yang gak mau punya anak? Ini mah kalau disundakan. Gimana kalau Akang nikah lagi? Ah tuh neng jangan bercanda tuh neng gitu. Malu-malu gitu ya. Ini senangnya dicerita yang gini-gini nih. Padahal saya bukan mau ngomongin ini ya, tentang la haula wala quwata illa billah. Cuman agak-agak banyak gimmicknya. Jangan bercanda, udah gak usah ngomong yang gitu-gitu, gak lucu. Ini emang gak lucu Kang, serius. Sambil menitikkan air mata ya. Enggak. Terus maksudnya gimana? Gimana kalau dengan Hajar? Hajar udah belajar lama dengan Ibrahim. Dan udah ketahuan oleh Sarah, Hajar ini perempuan yang soleha, yang baik, yang bijaksana. Cocok insya Allah untuk Ibrahim. Dan dia lebih muda jauh. Akhirnya Nabi Ibrahim meminta petunjuk dari Allah. Kalau di kita mah sholat galau teh istikharah. Sholat galau dulu. Kalau dulu Nabi Ibrahim minta petunjuk Allah, akhirnya Allah menyetujui. Ya udah, Sarah udah dapat petunjuk dari Allah. Gimana jawaban Allah? Ya aku sih terserah kamu. Atau aku sih yes, nggak tahu kalau kamu gitu ya. Ya udah, kalau Mas Anang yes, saya juga yes gitu. Akhirnya yes, nikah nih sama Hajar. Udah nikah sama Hajar, langsung Hajar mengandung anak Ismail. Maka kami berikan kepada dia Ismail, anak yang ghulaman halima,
anak ghulamun halim, anak yang sangat lemah lembut dan cerdas dan perasaannya peka gitu. Itulah Ismail. Sangat sabar. Punya Ismail kecil, namanya calon nabi kan ganteng. Nih by the way lagi ya, gak ada nabi yang jelek. Semua nabi itu keren. Maka insya Allah dai-dai juga para pewaris nabi harus keren. Ini maksudnya apa sih? Nabi itu semuanya keren gitu ya. Jadi jangan pernah ngebayangin ada nabi yang biasa-biasa aja, tua, jelek. Semua nabi itu keren-keren karena dia dutanya langit. Kita duta produk aja cari artis yang paling keren kan? Apalagi Allah nyari dutanya langit. Keren. Ismail kecil tuh udah luar biasa. Aura kenabiannya tuh udah kelihatan. Sehingga akhirnya membuat Sarah, ini mungkin ada benarnya juga kata orang dulu. Kalau pengen punya anak, maka suaminya suruh nikah lagi, punya anak, nanti kepancing yang pertama akan punya anak. Ternyata Sarah akhirnya hamil juga kan. Nah Ismail kecil, Ibrahim senang banget punya anak laki-laki. Digendong-gendong kayak Nabi Muhammad aja, naik ke atas punggungnya, dibawa kemana-mana, dibangga-banggakan kepada orang. Ini anak saya laki-laki, Ismail anaknya Hajar segala macam. Dan banyak tetangga memuji-muji Hajar. Nah ini nih, masalahnya bukan di suami istri tapi di tetangga yang bikin istrinya cemburu. Sarah mah pasti awalnya niatnya baik, gak akan cemburu, tapi gara-gara tetangga, Hajar hebat ya, udah punya anak ganteng, mirip banget dengan Hajar, gitu-gitu. Akhirnya Sarah kan jadi panas juga lama-lama tuh. Nah wajar, akhirnya Sarah mengusulkan, janganlah tinggal dengan serumah dengan saya udah gak tahan. Hening Deg-degan dengan kayak gini, kayak film horor. Kata Sarah, wahai, lupa, bukan wahai, Kang Ibra, Neng teh udah gak tahan serumah sama Hajar. Kenapa atuh Neng? Ya semua tetangga muji-muji Hajar. Aduh, Neng teh apa atulah? Oh ya udah, minta lagi petunjuk Allah. Akhirnya Allah kasih perintah. Perintahnya apa? Pindah rumah. Tapi nggak tanggung-tanggung, pindah kota, pindah negara. Dari Palestina ke Saudi Arabia, dulu namanya Bakkah. Wahai Ibrahim, bawa Hajar dan anakmu ke sebuah lembah Bakkah. By the way, perjalanan dari Palestina ke Mekah butuh waktu 2 jam naik pesawat. 2 jam naik pesawat itu kurang lebih dari Jakarta ke Medan atau Jakarta Surabaya. Tapi Ibrahim tidak naik pesawat, tidak naik buruk, tidak naik onta, nggak naik kuda, jalan kaki. Apakah Hajar protes? Kemana Kang Ibra? Pokoknya ikut aja lah, gitu. Oh iya, udah ikut aja. Nggak pernah nanya kemana, nih saya aja tadi nanya. Nggak pernah nanya kemana ya Ibrahim, nggak. Kata Ibrahim, ya Hajar dapat perintah dari Allah kita ke lembah Bakkah, ikut. Ya sami'na wa ata'na. Gak pernah nanya kemana, gak pernah naik apa, terus bekalnya gimana, terus gak ada rest area di mana aja, di kilometer berapa, nggak, udah aja jalan gitu. Coba bayangin suami bawa istri, kadang-kadang kesasar muter-muter, istrinya langsung, wah papa gak tahu jalan, pakai ini atuh GPS. Gak sabar ya. Atau suami ngajak jalan kemana gitu, udah mama turun di mall ini aja, nanti dijemput lagi gitu kan, minta dijemput di mall. Kalau Hajar enggak. Mau naik apa, kemana, sami'na wa ata'na kepada suami. Ini supaya Allah percaya sama Ibrahim dan Hajar. Jalan, kira-kira dari dari Jakarta ke Surabaya jalan kaki berapa lama? Atau naik skateboard aja deh. Jalan kaki berapa lama? Tebak aja deh, 1 bulan ya. Perjalanan 1 bulan. Gak ada rest area sama sekali. Makanannya apa yang dibawa sebagai bekal? Roti keras yang kalau dimakan itu harus direndam dulu dengan air. Saking kerasnya roti supaya awet gitu. Jadi kalau udah sampai di oasis kecil, Nabi Ibrahim turun duduk bersama istrinya, bersama bayinya, rendam roti dulu sambil ngobrol-ngobrol. Wah, padang pasir. Ya iyalah, apalagi gitu. Direndam nih roti sampai akhirnya rotinya udah agak lembut, makan. Hajar ngasih ke anaknya. Udah gitu jalan lagi, sebulan bayangin, gak pernah nanya kemana sih Ibrahim, ini nyasar kemana sih kita, gak bawa peta gitu, gak sama sekali, jalan aja, sami'na wa ata'na. Begitu sampai di sebuah lembah, yang kata Allah,
biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada pohon apapun. Pohon yang di tempat lain di padang pasir aja tumbuh, ini enggak tumbuh sama sekali saking tandusnya. Udah sampai di lembah itu, kemudian Ibrahim mengatakan, di sinilah tempat kita. Ini rumah kedua kita. Hajar nggak pernah banding-bandingin. Rumah Sarah enak tuh di Palestina. Kok saya ditaruh di sini? Enggak. Udah, oh iya, tinggal di sini teman Ismail. Dan nggak ngomong-ngomong juga ini gara-gara Hajar, gara-gara Sarah nih. Nggak nyalahin Sarah, nggak nyalahin Ibrahim. Sami'na wa ata'na. Buktikan itu biar Allah percaya sama kita. Kalau Allah percaya, Allah nggak akan ngecewain kita. Sami'na wa ata'na. Ya Ibrahim, ya. Tinggal di situ aja. Baru 3 hari tinggal di situ. Akhirnya Ibrahim mengatakan di satu pagi, ya Hajar, aku harus kembali ke Palestina. Baru di situ Hajar tanya, setelah sebulan gak nanya apapun, taat aja. Baru ketika mau ditinggal di lembah yang gak ada air sama sekali, cuma ada air di dalam tempat dari kulit yang mereka punya, dan itu hanya bertahan 1 hari lagi. Tiba-tiba Ibrahim bilang mau pergi ke Palestina lagi. Baru di situ Hajar bertanya dengan lembut sekali, ya Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Nanyanya gitu. Mendengar pertanyaan ini Ibrahim gak tega dan langsung pergi. Gak menjawab, gak ngelihat, pergi aja. Melihat suaminya pergi, anaknya lagi digendong. Ibrahim Hajar gak pernah mengatakan, kamu tega sama saya? Kalau kamu tega sama saya minimal jangan tega dong sama bayi saya. Sinetron banget ya. Ini sama bayi saya nih, bayi kita Ibrahim. Ini hasil cinta kita berdua gitu kan. Enggak sama sekali, enggak baper lah. Iman tuh mengalahkan baper. Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Cuma sesingkat itu pertanyaannya, lembut lagi tuh, dan gak marah-marah. Pokoknya kalau kamu pergi, jangan balik lagi. Gak gitu. Ibrahim gak tega, akhirnya Ibrahim jalan aja. Begitu agak jauh Ibrahim jalan, baru Sarah nanya dengan pertanyaan yang benar. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu begini? Allah, jadi kalau A-nya panjang itu artinya apakah Allah? Kalau Allahnya pendek berarti Allah aja. Jadi kalau kita azan jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Itu salah ya. Makanya A-nya jangan kepanjangan, kecuali bertanya. Allah, A itu apakah? Makanya Hajar bilang Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu begini ya Ibrahim? Baru Ibrahim berhenti dan mengatakan, ya. Ini setelahnya kalimatnya powerful banget. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'anallah. Kalau gitu pergilah wahai suamiku, Allah enggak akan mengecewakan kami. Coba. Baru Allah percaya sama Hajar. Kalau gitu pergilah suamiku, Allah enggak akan mengecewakan kami. Jadi kita, Mah, Papa pergi dulu ya. Papa baru datang pergi lagi. Enggak usah dijawab. Langsung aja nyalain kendaraan. Nanti istri akan nanya, "Pak, Allah yang nyuruh Papa pergi." Gitu. Baru dijawab. Kalau dia nggak nanya gitu, berarti pertanyaannya salah. Jadi jangan dijawab. Udah jangan nyalain kendaraan deh. Pakai helm. Gereng. Ujung-ujungnya baru nanti dia SMS. "Pak, kemana Pak? Allah yang nyuruh Papa pergi ya." Baru kita bilang, "Benar Mah, Allah yang nyuruh." Yaitu untuk ta'lim. Kan Allah yang nyuruh kan? Ta'lim. Oh kalau gitu pergilah Pak. Selama-lamanya. Allah gak akan mengecewakan kami, kata Hajar teh. Idzan la yudayyi'anallah. Kalau gitu Allah tidak akan mengecewakan kami. Itu kata kuncinya tuh. Dan itu gak ngomong dengan gombal ke Allah. Allah Maha tahu isi hatinya Hajar radhiyallahu anha. Makanya Allah percaya banget sama Hajar. Akhirnya pergilah Ibrahim. Gak ngomong, "Ya suamiku jangan lupa kirim SMS ya. Udah sampai di mana kan khawatir." Gitu. "Jangan lupa kirimin bekal setiap bulan 10 juta aja, gak usah banyak-banyak." Gitu. Nggak ada bekal. Tahu berapa lama Ibrahim meninggalkan Hajar di situ? 13 tahun. Nggak ada kabar, nggak ada apa-apa. 13 tahun. Kalau kita mah baru keluar 13 jam mungkin. Wah udah curiga nih. Nggak pulang-pulang 13 jam. Jangan-jangan pingsan lagi. 13 tahun nggak pulang-pulang. Hajar ditinggalkan dengan air hanya bertahan 1 hari aja. Udah gitu Hajar gendong anaknya Ismail tinggal di situ berdua aja di tengah padang pasir. Gelap banget kalau malam dingin, kalau siang panas banget. Dinginnya itu saya karena lama tinggal di padang pasir,
Gini-gini saya ini orang Padang Pasir ya. Jadi kalau malam dinginnya tuh sampai kayak jarum nusuk-nusuk ke kulit. Itu di Padang Pasir, dinginnya malam. Kalau pagi, kalau siang panasnya itu kayak kita dibakar. Ekstrim, bawa bayi. Hari pertama masih aman, masih bisa minum, rotinya direndam. Hari kedua habis air, Ismail menangis. Panik kan? Ini gimana nih? Air cari di mana? Lari-lari yang kita tahu, naik ke atas bukit. Di mana ada burung yang kalau ada burung berarti pertanda ada air. Nggak ada burung, tapi ngelihat genangan air, turun lari. Karena pengen mendapatkan air buat anaknya yang masih kecil. Sayang banget sama Ismail. Pas turun lari ternyata nggak ada apa-apa. Naik lagi ke bukit berikutnya namanya Marwah. Turun mondar-mandir. Kenapa sampai 7 kali di tempat yang sama? Saking paniknya. Ismail terus dari kejauhan terdengar suaranya menangis. Pas Hajar sampai di bukit Marwah, suara tangisan itu hilang. Mulailah Hajar was-was dan khawatir. Jangan-jangan Ismail sudah meninggal karena kehausan. Akhirnya Hajar berlari ke arah Ismail. Ketika dia mendekat, dia melihat seorang laki-laki bertubuh yang gagah gitu. Dia pakai baju jubah berwarna putih, dia pakai sorban berwarna putih, seperti saya pulang dari masjid. Malaikat, kalau ini malaikat beneran. Kalau tadi kata anak kecil, oh malaikat lewat gitu. Kalau ini malaikat beneran. Dan dia memberi minuman kepada Ismail. Dialah Jibril alaihissalam. Tapi Hajar kan nggak tahu itu Jibril. Dikirain orang yang mau perdagangan manusia atau apa gitu. Datang Hajar ke arah Ismail, tiba-tiba laki-laki itu menghilang, namanya juga malaikat, tling gitu aja hilang gitu. Udah hilang, dilihat di bawah kaki Ismail ada mata air yang kita sebut Zam-Zam. Minumlah, mulailah peradaban di situ. Dan Zam-Zam ini mata air paling ajaib di dunia. Paling berkah, seberkah susu ibu kepada anaknya. Kenapa saya bilang berkah? Dia keluar sesuai dengan kebutuhan. Ketika jamaah haji ramai di kota Mekah sampai 3 juta orang, mereka tidak kekurangan air Zam-Zam. Masing-masing minum, setiap datang ke masjid minum Zam-Zam, pulang dari masjid minum Zam-Zam, pulang ke kampung halaman bawa Zam-Zam 1 liter, 5 liter, 10 liter, kan? 3 juta orang, tapi nggak pernah kurang dan nggak pernah kering air Zam-Zamnya. Keluar terus untuk 3 juta orang. Begitu musim haji selesai, Zulhijjah berlalu, berganti dengan bulan Muharram, di stoplah haji dan belum dibuka visa umroh, sehingga Mekah sepi. Kalau kita umroh di waktu itu, yaitu umroh transit, kita bisa cium Hajar Aswad setiap kali kita putaran tawaf, saking sepinya. Tapi air Zam-Zam tidak membanjiri kota Mekah. Kalau lagi rame, keluar banyak. Kalau lagi sedikit, keluar sedikit. Air yang sangat berkah, keajaiban dari Allah. Akhirnya tinggallah di situ. Yang luar biasa, 13 tahun tidak dijenguk oleh suaminya, Hajar nggak pernah ngejelek-jelekin ayahnya Ismail di hadapan Ismail. Kamu harus tahu, kamu nggak boleh seperti ayahmu nanti kalau udah gede. Enggak sama sekali. Ini imajinasi sejarah ya, biar kita tahu gimana sebenarnya Hajar. Saya nggak, walaupun ini agak herai tapi serius. Biar kita kebayang gimana solehahnya Hajar. Kan bisa aja normalnya perempuan akan bilang, pokoknya mama kecewa banget. Jangan sampai kamu mengulangi ini kepada istrimu. Hati perempuan. Gak pernah ngomong kayak gitu. Padahal pantas gak sih Hajar kecewa? Pantas ya, 13 tahun gak ada berita. Dan secara fikih itu udah bisa meminta cerai loh. Secara fikih udah bisa khulu itu minta cerai kepada hakim. Tapi Hajar tidak sama sekali menjelekan Ibrahim di hadapan anaknya. Apa buktinya? Ketika 13 tahun kemudian datang Ibrahim, Ismail akrab-akrab aja sama ayahnya. Ayah gitu. Oh ini nih mah orangnya nih mah. Nah. Wah udah nih, kan Ismail udah gede, 13 tahun orang Arab mah kan beda sama kita, 13 tahun kita kan masih culun. 13 tahunnya orang Arab itu udah memimpin pasukan seperti Usama bin Zaid, cucunya Rasulullah, cucu angkat, udah memimpin pasukan tuh 13 tahun usianya. Jadi udah gagah, dan bahasa Allah itu ketika Ismail sudah berusia sebaya, artinya udah gagah gitu. Coba, Ibrahim waktu itu usianya berapa? 101 tahun. Ketemu kakek-kakek 101 tahun, mah yang mana orangnya? Ini. Kan bisa aja kan? Enggak. Mah, siapa itu? Itulah ayahmu Ibrahim, wahai Ismail. Ayah, langsung datang, cium tangannya. Ayah, gitu. Enggak ada seuson sama sekali. Itu hasil pendidikan Hajar yang luar biasa loh kepada anaknya. Dan bukti yang lebih berat lagi, 3 hari kemudian, Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Dan tahukah kita apa jawaban anak itu? Wahai ayahku tersayang. Bahasanya, ya abati. Bukan, ya terserah ayah deh. Nah, 13 tahun ditinggalin, sekarang mau nyembelih lagi. Ini bukan hasil pendidikan Ibrahim nih. Ini anak hasil pendidikan Hajar banget nih.
Bukan Ibrahim yang mendidik dia, tetapi Hajar. Ibrahim mendoakan dia. Pelajarannya apa? Pendidikan anak yang paling berpengaruh itu dari ibu, tapi doa adalah dari ayah. Rabbi habli minas solihin. Ibrahim yang mendoakan dia dari langit, Hajar yang mendidiknya di bumi. 13 tahun akhirnya kata dia, ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepada ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, akan engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Jadi gak mau nyusahin ayahnya dalam menjalankan perintah Allah. Dia tahu ayah Nabi, jadi jangan sampai ayah saya susah gara-gara saya yang gak rela. Saya rela banget wahai ayah, yang penting ayah tahan sama Allah. Saya akan bersabar wahai ayah. Coba kalau Ismail bilang, apa gak salah ya, kok mimpinya aneh-aneh gitu, pasti godaan setan deh, gitu kan. Atau yang lebih ekstrim lagi, ayah tega, udah ninggalin mama sekarang mau nyembelih saya. Wah, ini bener nih ayah nih. Pasti nih bukan nabi dan segala macam. Enggak marah-marah sama ayahnya. Udah aja sami'na wa ata'na. Ismail lah gitu. Anak seorang siddiq, anak seorang ibu yang siddiqah, anak seorang ayah yang siddiq, dan melahirkan anak juga yang siddiq. Dan itu bukan basa-basi ya, benar-benar dibawa ke sebuah jabal kurban namanya bukit di daerah Arafah. Di sana Ibrahim udah mengasah parang, golok. Ketika ngelihat golok, Ismail nggak bilang, ternyata serius ya? Kirain tadi main-main gitu. Enggak, serius. Ismail tahu, udah ditidurkan Ismail. Sebelum ditidurkan Ismail curhat dulu sama ayahnya. Ya ayah, ya abati. Abati itu panggilan lembut. Kalau yang biasa ya abi. Jadi kalau kita bilang abi itu biasa. Kalau mau lebih lembut, abati, itu lembut banget. Wahai ayahku tersayang. Ya abati. Supaya ayah tidak berat hati dalam melakukan perintah ini, tolong tutuplah wajah saya, biar ayah nggak ngelihat wajah saya, takut kasihan. Oh ya, ditutup. Wahai ayah, tutup tubuh ayah dengan kain supaya darah saya tidak mengenai baju ayah dan dilihat oleh ibu, nanti ibu jadi sedih. Ditutup. Wahai ayah, sampaikan salam saya ke ibu, saya sayang sekali kepada ibu. Coba gimana hati seorang ayah? Terakhir, ayah, tajamkan pisau itu supaya memudahkan saya. Berarti yakin banget kan? Gak ada sama sekali kepikiran oleh Ismail, tenanglah ntar diganti dengan domba. Gak kepikiran. Itu mah kita yang udah yakin karena udah baca buku. Dan salah lagi baca bukunya. Buku yang kita baca tuh Ismail tiba-tiba berubah jadi domba. Terus Ismailnya kemana? Kan gitu kan bukunya? Padahal gak gitu. Ismailnya dibangunkan, dombanya keluar dari bukit terus disembelih. Bukan Ismail berubah jadi domba, tetap aja anaknya. Cuma ada dikutuk jadi domba kan? Saya kayak malin kundang. Enggak, itu mah salah dalam catatan buku sejarah. Ya ayah, sampaikan salam saya ke ibu ya. Dan tolong jangan ceritakan ini dulu kepada ibu. Padahal dia tahu ibunya soleha banget dan kuat banget. Akhirnya ditaruhlah golok itu di leher Ismail. Dan Ibrahim mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Mau ditarik tuh. Yakin dan Allah tahu isi hati Ibrahim, mau ditarik. Ismail udah pasrah aja, udah ini terakhir kali saya hidup di dunia. Baru ketemu 3 hari dengan ayah saya. Pas mau ditarik, Allah tahan tangannya Ibrahim seperti orang stroke, gak bisa gerak gitu. Baru Allah berfirman, Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau sudah membenarkan perintah. Allah udah percaya sama Ibrahim sekarang. Ditahan, akhirnya kata Allah, angkat Ismail. Ini adalah balaul mubin. Inilah ujian yang berat untuk melihat siapa yang benar-benar beriman. Gitu cara Allah percaya sama kita. Lewat ujian hidup kita, lewat masalah-masalah kita. Apakah kita masih yakin sama Allah? Sampai ke titik darah penghabisan masih yakin sama Allah? Justru di titik itulah nanti Allah percaya sama kita. Allah ganti semua musibah itu sebagai rahmat. Allah kasih dia seekor domba yang sangat besar. Dan kelak itu menjadi syariat yang sangat indah bagi kaum muslimin. Diabadikan sepanjang masa, ribuan tahun dikenang. Ini bukti. Maka buat Allah percaya sama kita, maka Allah gak akan mengecewakan kita. Ingat kata-kata Hajar, la yudayyi'anallahu idzan. Kalau Allah yang memerintahkan gini, berarti Allah tidak akan mengecewakan saya. Cukuplah Allah yang menyuruh kita, yakin Allah gak akan ngecewain kita. Udah setelah itu hasbunallah, la haula wala quwata illa billah, tawakkaltu 'alallah, aslamtu ilallah, dan seterusnya. Insyaallah kita akan melihat keajaiban. Itu aja teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa selalu mengandalkan Allah dalam hidup kita. Sampai Allah percaya sama kita, lalu Allah menunjukkan keajaiban dalam setiap urusan kita.
Marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga ilmu yang sederhana yang baru kita dapatkan. Ya Allah, segala kebaikan ada di tangan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemurah ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang susah dan sulit bagimu ya Allah. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Engkau hanya mengatakan kun, maka segalanya menjadi seperti kehendak-Mu ya Allah. Ma syi'ta kan wa man lam tasya lam yakun ya Allah. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Engkau kehendaki tidak akan terjadi ya Allah. Kami yakin kepada kebesaran-Mu ya Allah. Kami yakin tidak ada hal yang mustahil bagimu ya Allah. Tidak ada hal yang mustahil satupun di muka bumi ini, di langit dan di bumi bagimu ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan langit yang maha luas, yang bahkan kami belum tahu di mana tepi dari langit itu ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan bintang-bintang yang sangat banyak, bahkan kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan setiap butir-butir yang ada di dalam tanah, yang kemudian tumbuh menjadi tanaman, menjadi pohon yang besar, lalu memberikan buah-buah yang ranum kepada kami. Engkaulah yang telah memberikan janin di dalam rahim para perempuan-perempuan yang Engkau kehendaki, yang dengan itu Engkau menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Engkaulah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Engkau memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada seorang pun ya Allah. Engkau punya segala cara, bahkan kadang Engkau tidak perlu cara untuk memberikan kebaikan kepada hamba-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada daya dan upaya bagi kami kecuali dengan pertolongan dari-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya salat kami, ibadah kami, ruku dan sujud kami, hidup kami persembahkan untuk-Mu ya Allah. Ajarkan kami untuk tulus dalam mengatakan kalimat yang mulia itu ya Allah, sehingga benar-benar kami menyerahkan hidup dan mati kami kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kuatkanlah hati kami dalam keimanan ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana keadaan kami di akhir hayat kami nanti. Bisa jadi saat ini kami menjadi orang-orang yang dekat kepadamu, tiba-tiba di akhir hayat kami menjauh darimu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kami hari itu kecuali Engkau ya Allah. Bisa jadi sekarang kami rajin ke masjid, sholat berjamaah, tetapi di akhir hayat kami berputus asa sehingga kami meninggalkan panggilan-Mu ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan diri kami sendiri ya Allah. Kami tahu Nabi-Mu pernah bersabda, bisa jadi seseorang sepanjang hidupnya beramal solih, amal ahli surga sampai jaraknya dengan surga hanya sejengkal saja, tetapi berlalulah ketetapan yang lain sehingga dia mati dalam keadaan syirik dan kufur dan masuklah dia ke neraka. Kami berlindung kepadamu dari keadaan orang seperti itu ya Allah. Tidak ada yang bisa menjamin kami selamat
bukan ibadah kami, bukan sholat, bukan sujud, bukan rukuh kami, bukan kesolehan kami. Bahkan orang yang paling soleh seperti seorang laki-laki Bani Israel bisa kufur dan akhirnya su'ul khatimah di akhir hayatnya, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjamin akhir hayat kami, ya Allah. Kami belum merasa aman meskipun sekarang kami bersyukur mendapatkan hidayah untuk berhijrah. Tetapi tidak ada yang menjamin kami bisa istiqomah seperti ini sampai akhir hayat, ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan, ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan, ya Allah, sampai akhir hayat kami, agar kami bisa menutup usia kami dengan kalimat La ilaha illallah. Dan hanya itulah jaminan bagi kami untuk selamat di akhirat, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami kadang pernah melihat saudara-saudara kami yang Engkau uji dengan sakit yang amat berat, dan mereka bersabar menghadapi ujian itu. Mereka miskin, lalu Engkau uji dengan sakit yang bahkan banyak para dokter mengatakan mungkin tidak akan sembuh lagi, dan mereka hampir tidak punya harapan untuk sembuh, tetapi mereka bersabar dan ridho dengan ketetapan-Mu. Lalu kami menyadari, bagaimana jika kami yang Engkau berikan ujian seperti itu? Apakah kami akan sabar atau kami akan berputus asa, ya Allah? Ketika kami harus merasakan sakit 24 jam dalam sehari yang luar biasa rasanya, apakah kami akan bersabar atau kami berputus asa sehingga kami datang kepada para dukun atau akan bunuh diri dalam keadaan kufur, ya Allah? Tidak ada yang menjamin kami akan kuat pada hari itu kecuali Engkau, ya Allah. Wahai yang menggenggam hati hamba-hambanya, genggam eratlah hati kami dalam kasih sayang dan hidayah-Mu, ya Allah. Kami berserah diri kepadamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jangan biarkan kami tergelincir ketika kami mendapatkan ujian-ujian yang sesungguhnya ujian itu agar Engkau percaya kepada keimanan kami. Sadarkanlah kami selalu, agar kami selalu percaya bahwa ujian adalah agar kami membuktikan keimanan kami kepadamu, sehingga kami bisa bertahan dalam ujian itu, ya Allah. Kuatkanlah kesabaran kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, ya Allah. Bimbinglah fikiran kami agar selalu berhusnuzon kepadamu dan kepada hamba-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah kami dalam segala masalah kami, ya Allah. Engkaulah yang maha pemberi rezeki, limpahkanlah rezeki yang halal bagi kami, ya Allah. Tidaklah kami meninggalkan pekerjaan yang menurut syariat agamamu itu haram, kecuali karena kami takut kepadamu, ya Allah. Dan kami yakin Engkau menyediakan yang lebih baik setelah kami berhijrah dari pekerjaan yang haram itu, ya Allah. Kami percaya dan yakin. Maka tunjukkanlah keajaiban kepada kami. Beri kami rezeki yang lebih baik setelah kami meninggalkan yang syubhat. Ya Arhamar Rahimin, di antara kami ada yang berharap sekali Engkau anugerahkan keluarga yang menyejukkan mata. Anugerahkanlah keajaiban kepada kami. Berikan kepada kami pasangan-pasangan yang menyejukkan hati kami. Mungkin kami mencintai seseorang karenamu, tetapi dia tidak tahu tentang perasaan kami. Beritahu kepadanya, ya Allah, karena tidak tahu bagaimana cara kami mendekatinya, kecuali mendekat kepada Rabb-Nya, ya Allah. Engkaulah Rabb hati segala makhluk-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau bimbing perasaannya, agar selalu mencintai yang Engkau cintai, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah juga untuk kami, jika di antara kami ada yang sedang sakit, beri kami kesabaran dan kesembuhan, ya Allah. Jika di antara kami ada yang telah wafat, maka rahmatilah saudara kami yang telah kembali kepadamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Bagaimanapun juga, karena jerih payah, keringat, darah, air mata mereka, kami tumbuh menjadi orang yang seperti sekarang ini, ya Allah. Menjadi orang yang insya Allah dengan seizinmu menjadi orang yang bahagia, ya Allah. Karena perjuangan orang tua kami lah akhirnya kami bisa hidup layak, ya Allah. Walaupun kami sering mengkufur dan mengingkari kebaikan orang tua kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami tidak sanggup membalas kebaikan orang tua kami. Kami hanya mampu mendoakan kebaikan untuk mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, suami dan istri kami, ya Allah.
Ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tunjukkanlah mujizat-Mu untuk kaum muslimin di Gaza. Tunjukkanlah mujizat-Mu untuk kaum muslimin di Palestina. Tunjukkanlah pertolongan-Mu seperti Engkau menolong Ahlu Badar dengan menurunkan ribuan malaikat kepada kaum muslimin di Suriah ya Allah. Tidak sulit bagimu untuk menolong saudara-saudara kami yang ada di Suriah. Senjata-senjata orang kafir tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran-Mu ya Allah. Kami percaya kepada kemahaagungan dan kekuatan-Mu yang tidak ada bandingannya ya Allah. Engkau dengan mudah menghancurkan pasukan Ahzab. Engkau dengan mudah membobol benteng-benteng Konstantinopel. Engkau dengan mudah menghancurkan orang-orang kafir di padang Badar. Engkau dengan mudah menghancurkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar. Mudah bagimu ya Allah. Sangat mudah bagimu untuk menghancurkan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Tapi kami sadar, jika Engkau memberikan ujian kepada kaum muslimin hari ini, sesungguhnya Engkau menginginkan agar kami menunjukkan persaudaraan di antara kami. Agar kaum muslimin yang ada di Indonesia berempati dan mereka mau membantu saudaranya di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, dan seluruh dunia ya Allah. Engkau ingin menghubungkan hati-hati kaum muslimin dengan ujian ini. Kami tahu ya Allah. Tetapi kami tetap berharap bantuan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Sadarkanlah kaum muslimin. Mungkin tidak banyak berita yang menyiarkan tentang keadaan saudara kami di Suriah. Tetapi hati kami tidak tertutup untuk mereka ya Allah. Ajarkanlah kaum muslimin untuk menyayangi saudaranya seperti satu jasad ya Allah. Berikanlah kemampuan kami untuk bisa membantu kaum muslimin di seluruh dunia. Dan bantulah kaum muslimin di seluruh dunia dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan kekuatan dari-Mu ya Allah. Kami yakin mungkin Engkau lebih mencintai orang-orang di Palestina daripada kami, sehingga Engkau mengambil nyawa mereka dalam keadaan syahid. Maka sayangilah kami seperti mereka, sehingga Engkau kelak memberikan kami pahala syahid karena kami menolong mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafkanlah kami ya Allah, jika selama ini kami masih ragu kepadamu ya Allah. Kami masih bimbang dan ragu kepada kebesaran-Mu ya Allah. Mulai sekarang kami akan belajar yakin kepadamu, belajar selalu mengandalkan-Mu dalam segala urusan kami. Kami tidak akan bergantung kepada makhluk, kami bergantung kepadamu. Kalaupun kami menggunakan makhluk, kami bekerja sama dengan manusia, itu karena perintah-Mu, bukan karena kami ragu kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami laki-laki yang selalu percaya kepada kebesaran-Mu. Anugerahkanlah kepada kami istri seperti Hajar. Anugerahkanlah kepada kami anak laki-laki seperti Ismail. Dan anugerahkanlah kepada kami suami seperti Ibrahim. Anugerahkanlah kepada kami orang-orang yang selalu percaya kepadamu. Dan jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang beriman. Ya Rabbana, beri kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah kajian ini, oleh-oleh yang kita bisa bawa pulang, selalulah mengandalkan Allah dan bersabarlah dengan ujian. Buat Allah percaya kepada kita, kemudian tunggulah keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ilmu yang malam ini kita dapatkan benar-benar mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki akhlak kita. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita,
Pertama, Allah akan kuatkan hati kita. Kedua, Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam, namanya Age, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta, model, namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut, daerah Jawa Barat namanya Batu Karas, spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah, seminggu kemudian setelah taklim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan? Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Dan ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba lagi datang ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda nih, udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah. Pas udah dekat dibilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Maruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih. Ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang, gak sempat surfing. Terus aja ngobrol, curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah, coba, cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanak tujawid qira'atak, kata Teh Hanin tadi, kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantap, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional.
Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan, biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi zuhur saya ngimamin di masjid. Cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, "Mas, sering sholat di masjid itu?" kata dia. "Lumayan," saya bilang. "Ya itu masjid ramai banget ya, kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda." "Ya alhamdulillah," saya bilang. Terus dia bilang lagi, "Ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget. Orang Aceh. Siapa ya namanya?" Saya bilang Muzammil. "Oh ya Muzammil." "Oh ya, kenal sama dia?" "Ya lumayan," saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. "Oh, Mas suka ikut talim juga di situ?" "Kadang-kadang," saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, "Apa tadi ada kegiatan apa?" "Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman DKM." "Maksudnya?" "Iya." "Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya?" kata dia. "Iya," kata saya. Mulai curiga kan dia. "Asar juga?" "Iya." "Oh, Mas namanya siapa?" "Hanan." "Hah? Hanan yang mana nih?" kata dia. Mulai kaget dia kan, mulai panik gitu. Saya bilang, "Hanan Ataki." Langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata Kintar dulu, saya lihat ke belakang, benar nggak nih? "Oh iya benar," gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong, kata dia, "Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil, yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustadz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau, tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame." Ternyata berduanya di atas ojek, coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah, terjadi juga di Indonesia, terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. "Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih, cuma senang nemenin doang." "Oh mana?" Karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. "Oh ini ustadznya, coba dengerin lagi." "Oh kirain tadi cewek." Biasalah kayak gitu Maya, gak tau jenggotan gini. Udah gitu, "Oh gimana coba dengerin," nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga.
Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya. Dia bilang, Pak boleh saya minta izin? Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh, nggak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu Ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung. Dan dia datang ke hari Rabu, taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB, Trans Studio. Ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz. Mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa nggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur tiba-tiba lewat Alphard berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya. Kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah. Dan itulah obat untuk segala kegalauan. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa ilallahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik,
maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu. Transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja ada Allah itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan, itu pasti Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah enggak akan ngecewain. Pasti Allah enggak akan ngecewain.